Gimana? Udah nyimak videoan tadi belum? Nah, aku dari SMA 1 Braga, khususnya dari kelas 11 IPS 3, berasal di kelompok 1. Di sini kami akan sedikit memaparkan materi tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hai semuanya, di sini saya dan teman saya akan menyampaikan mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apa sih poros maritim dunia itu? Poros maritim dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Poin pertama yang kita akan bahas adalah letak luas wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia. Yang pertama, letak astronomis, merupakan letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dengan letak astronomis seperti ini, beberapa pulau di Indonesia terletak di atas dan di bawah garis khatulistiwa, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Posisi garis lintang juga berpengaruh terhadap iklim Indonesia loh. Karena kita berada di sekitar garis khatulistiwa itu, maka negara kita beriklim tropis, ada 2 musim saja. Yang kedua, letak geografis nih. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah yang lain. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Dan Indonesia juga berada di antara 2 samudra nih, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat dan juga selatan. Maka dari itu, letak geografis juga membuat posisi Indonesia berada di posisi silang lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Secara ekonomis, posisi ini tergolong strategis nih jika dikelola dengan baik, karena dapat memberikan kontribusi terhadap kemakmuran negara. Selanjutnya, letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu negara yang dilihat dari keadaan batu-batuan yang terdapat dalam tubuh buminya serta fenomena geologi di sekitarnya. Posisi geologis dipengaruhi oleh letak lempeng tektonik. Indonesia di antara pertemuan 2 lempeng benua, yaitu Eurasia dan Indo-Australia, dan 1 lempeng Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara 2 dangkalan atau paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan. Di wilayah barat terdapat deretan pegunungan Mediterania dan bagian tengah sampai timur terdapat pegunungan Sirkum Pasifik. Indonesia juga memiliki 127 gunung beraktif atau 13% dari gunung beraktif yang ada di dunia loh. Wah, menarik sekali nih ya pastinya. Letak geologis Indonesia juga memberikan dampak positif. Seperti aktivitas tektonik yang kompleks menyebabkan banyaknya gunung berapi dengan potensi tambang mineral, logam, serta cekungan minyak dan gas bumi di Indonesia. Wah. Selanjutnya yaitu luas wilayah Indonesia. Luas daratan Indonesia menurut Badan Statistik tahun 2015 adalah sebesar 1.913.578 km persegi. Luas perairan Indonesia menurut Badan Informasi Geospalis tahun 2015 sebesar 6.315.222 km persegi dengan panjang pantai 99.093 km. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Wah, sebanyak 13.466 pulau yang sudah bernama dan koordinat serta terdaftar di PBB dan diakui di dunia. Berikut batas wilayah Indonesia. Batas daratan wilayah Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste.
Batas laut wilayah Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Batas laut teritorial, batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 200 mil atau sekitar 22,2 km. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil. Batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE, batas ini ditentukan 200 mil dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Wilayah daratan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Kenampakan fisik yang utama adalah pegunungan. Pegunungan sendiri merupakan rangkaian gunung yang memanjang. Nah, kedua rangkaian pegunungan itu yaitu rangkaian pegunungan Sirkummediterania dan rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Rangkaian pegunungan Sirkummediterania terbentuk akibat adanya proses tektonik lempeng sejak zaman Mesozoikum hingga saat ini. Dan rangkaian pegunungan Sirkumpasifik terbentuk akibat aktivitas tektonik di sepanjang batas lempeng Pasifik yang membentuk lempeng-lempeng lain di sekitarnya. Karakteristik wilayah perairan Indonesia. Wilayah perairan Indonesia terdiri dari perairan darat dan perairan laut. Perairan darat sendiri meliputi sungai, danau, dan rawa. Sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Sungai di Indonesia memiliki 5.590 sungai yang terdata. Nah, aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi. Hal ini terjadi karena distribusi hujan yang berpola, musiman, dan kondisi geologi setiap daerah berbeda-beda. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Ciri khas danau Indonesia adalah danau tropis kepulauan. Berdasarkan proses terjadinya, danau di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau karst. Perairan laut di Indonesia. Sebagai negara kepulauan Indonesia, memiliki banyak laut berdalaman di antara pulau-pulau. Luas perairan mencapai 6.315.222 km atau sekitar 75% dari total luas Indonesia. Nah, secara geografis Indonesia berada di antara dua samudra. Posisi dan luasnya perairan ini menyebabkan Indonesia menjadi lalu lintas arus migrasi biota ikan dan biota laut serta distribusi nutrien. Indonesia mempunyai karakteristik laut yang khas seperti laut terbuka, laut setengah tertutup, dan laut tertutup. Adapun sumber daya hayati laut seperti ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Laut di Indonesia dikelompokkan menjadi 18 ekoregion. Berikut adalah gambar dari adanya 18 ekoregion perairan Indonesia. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah negara maritim. Sekitar tahun 50-150 Masehi sudah terlihat kapal berlabuh di Teluk Benggala. Ini sudah terwujud sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Setelah Sriwijaya runtuh, muncul kerajaan maritim besar di Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan juga Kerajaan Mataram Hindu. Setelah penyatuan Nusantara oleh Majapahit dengan kekuatan angkatan lautnya, Majapahit menguasai laut-laut di Indonesia sebagai jalur perdagangan ekonomi. Setelah Majapahit runtuh, berkembang Demak menjadi pusat ekonomi maritim di Nusantara, sehingga banyak kota pelabuhan di sepanjang pantai utara. Sementara itu, pusat ekonomi maritim di Selat Malaka dikuasai oleh Portugis di kawasan Banda. Inggris membangun jalur kolonial dunia yang menghubungkan beberapa daerah Nusantara dengan daerah Asia lainnya.
Indonesia sebagai negara maritim mengalami kemunduran semenjak VOC mulai menguasai jalur perdagangan terpenting di Nusantara, dengan Batavia sebagai pusat perkapalan dan perdagangan internasional di Asia Tenggara. Pada masa penjajahan Jepang, perusahaan kapal angkut Belanda disita oleh Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Laut Nusantara mulai ditata. Deklarasi Juanda menjadi tonggak sejarah pengakuan negara terhadap pentingnya sektor ekonomi maritim. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua sehingga Indonesia menjadi lalu lintas internasional. Ada 4 titik strategis perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar yang disebut Cook Points, yaitu lokasi yang membatasi laut-laut kepulauan Indonesia, menghubungkan dua perairan bebas Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya, potensi sumber daya kelautan Indonesia. Sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah semua aktivitas yang mencangkup penangkapan sejumlah spesies ikan atau sejumlah grup spesies lainnya di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Sementara itu, budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Jasa angkutan laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal yang dilakukan oleh pengusaha angkutan laut dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan dipungut bayaran. Sementara itu, jasa kelautan terdiri dari segala jenis kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan sektor kelautan. Energi kelautan Indonesia dapat dikatakan terbaik dan terbesar di dunia. Energi kelautan terdiri dari yang pertama, energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Yang kedua, energi pasang surut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut karena perbedaan pasang surut. Yang ketiga, energi panas laut adalah energi yang dihasilkan dari perbedaan temperatur antara permukaan yang hangat dengan air laut dalam yang dingin tanpa menghasilkan gas rumah kaca ataupun limbah lainnya. Pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Sumber daya perikanan hendaknya dikelola dengan menjaga keseimbangan produksi dan kelestarian sumber daya. Energi kelautan Indonesia belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, perlu ada upaya untuk menyosialisasikan pentingnya energi kelautan untuk memenuhi kebutuhan listrik masa depan. Industri minyak bumi nasional sudah tua. Usaha ini sudah berlangsung lebih dari 100 tahun. Produksinya semakin menurun. Sementara itu, produksi gas bumi Indonesia relatif meningkat sejak tahun 1970-an. Pengelolaan wisata bahari perlu memperhatikan 3 komponen produk dalam industri pariwisata. Ketiga komponen produk itu adalah akses menuju daerah tujuan wisata, fasilitas daerah tujuan wisata, dan atraksi wisata di daerah tujuan wisata. Terkait dengan hal ini, pemerintah telah menetapkan Sabta Pesona sebagai arah pengembangan pariwisata nasional. Sabta Pesona itu mencangkup suasana aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan penuh kenangan. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Adapun pilar-pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, antara lain, yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga,
komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan pariwisata maritim. Yang terakhir, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan, pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Itu dia sedikit pemaparan materi tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.